Gelombang fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece mencuri perhatian para petinggi negara. Menko Polhukam RI Budi Gunawan menyebut bahwa ada konsekuensi hukum jika mencederai marwah bendera merah putih. Jelang Hari Kemerdekaan RI ke-80, bukan bendera merah putih yang ramai dikibarkan, namun bendera One Piece milik kru bajak laut topi jerami yang dipimpin Monkey D. Luffy. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut, gerakan ini adalah kreativitas dan pemerintah tidak melarang. Meski demikian, ia menegaskan agar hal-hal seperti itu dilakukan sesuai koridor hukum. BG juga menyampaikan ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Bahkan pemerintah akan mengambil tindakan hukum jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol negara. Terkait pengibaran Jolly Roger, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 Bambang Wijoyanto turut angkat bicara. Pemirsa, tidak hanya warga biasa, rupanya Presiden Prabowo Subianto mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Pak, Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece. Kartun apa ya, anime. Anime. Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya viral di media sosial pengibaran bendera serial anime asal Jepang tentang bajak laut yang berkibar di rumah warga hingga kendaraan di berbagai daerah. Maraknya pengibaran bendera One Piece tersebut diduga mencerminkan bentuk kekecewaan publik terhadap kondisi saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Di balik polemik pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece, ada berkah bagi para pelaku usaha konvensi. Jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, omset penjualan bendera bajak laut tembus hingga 300%. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung,
Pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Yang kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di tengah kecaman dunia internasional akibat kelaparan akut yang diderita warga Gaza, Israel terus membombardir jalur Gaza. Israel juga bahkan membom sebuah masjid dan tenda-tenda pengungsian yang dihuni oleh anak-anak. Masjid Al-Bani menjadi target pemboman Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan. Selain menghancurkan rumah ibadah, Israel juga membombardir tenda-tenda pengungsian di Mawasi Khan Yunis. Akibat pemboman Israel, sejumlah anak terluka, bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Terbatasnya fasilitas medis dan banyaknya korban tewas atau terluka di Gaza akibat blokade Israel membuat rumah sakit di Gaza tak bisa melayani para korban dengan maksimal. Teror kekejaman Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza kini tidak hanya sebatas pemboman atau penembakan di pusat-pusat bantuan kemanusiaan. Israel juga selama 4 bulan menjadikan kelaparan sebagai senjata mematikan, hingga lebih 100 warga Gaza tewas akibat kelaparan akut. Dilonggarkannya blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel di 3 lokasi di jalur Gaza dimanfaatkan sejumlah negara untuk mengirimkan bantuan. Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta membantu mengurangi penderitaan warga Gaza. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan lembaga relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Selain itu, Dubes Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Patmo Sarwono, mengajak masyarakat Indonesia untuk terus membantu mengurangi penderitaan Gaza yang mengalami kelaparan karena diblokade Israel selama 4 bulan. Ya, himbauan kami dari KBRI kiranya untuk lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk kembali menggalang dana bantuan untuk bisa disalurkan. Walaupun saat ini bantuan yang disalurkan itu adalah bantuan yang terkendala berapa bulan yang lalu, tapi kan nanti akan sudah mulai disalurkan sehingga memerlukan bantuan-bantuan baru yang harapannya bisa juga ada kontribusi dari lembaga-lembaga kemanusiaan. Sementara pemerintah Kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop dalam melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih. Pemirsa, kelaparan akut di Gaza tidak hanya diderita oleh warga sipil. Hamas merilis video kondisi sandera Israel yang juga menderita kelaparan dan minta perang di Gaza segera diakhiri. Selama 1 tahun 9 bulan, Rombar Slavki, tentara pendudukan Israel ini menjadi sandera Hamas di Gaza. Namun setelah blokade Israel di Gaza, Rom juga ikut menderita kelaparan akut.
Untuk memperlihatkan kondisi Gaza terkini yang menderita kelaparan, Hamas mengizinkan Rom menonton televisi. Rom mengaku sangat lapar hingga fisiknya menjadi lemah. Rom juga mengaku tak mampu berdiri dan hanya bisa berbaring. Selain itu, Hamas juga merilis video seorang warga Israel yang masih jadi sandera dengan kondisi kurus kering, seperti layaknya warga Gaza lain yang menderita kelaparan akut. Namun Hamas tidak menyebutkan identitasnya. Hamas hanya memberi pesan kelaparan, sulitnya makanan dan air di Gaza. Pemirsa, Ayus Pagi kita awali dengan informasi 3 oknum kepala desa yang diduga terlibat korupsi jual beli seleksi perangkat desa di Sidoarjo, Jawa Timur diringkus polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga sita uang 1,1 miliar rupiah. Sebuah mobil milik oknum kepala desa ini dihentikan dan digeledah sejumlah anggota polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas langsung mencari barang bukti dugaan kasus jual beli seleksi perangkat desa. Hasilnya, sebuah kantong plastik kresek berhasil ditemukan setelah dibuka. Ternyata berisi gepokan uang tunai senilai 185 juta rupiah, diduga barang bukti penjuapan. Meski telah melakukan OTT terhadap 3 oknum Kades wilayah Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan total uang 1,1 miliar rupiah yang disita. Pengembangan kasus modus jual beli seleksi perangkat desa terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya. Serta memacu semangat terus kinerja kami dalam melaksanakan kegiatan mengungkapkan kasus, termasuk juga bagaimana kami terus memantau dan mendampingi kinerja daripada desa ataupun perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kini para pelaku yang telah mengkhianati amanah masyarakat akan dijerat hukum yang berlaku. Sementara tindakan tegas aparat kepolisian sangat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoda Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kabur dengan berputar-putar mengelilingi kendaraan dilakukan oleh Pak Ogah saat dirazia petugas Satpol PP di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pak Ogah tersebut bahkan terjatuh dan nyaris tertabrak kendaraan yang akan memutar balik. Seorang Pak Ogah langsung kabur saat mengetahui menjadi target razia oleh petugas Satpol PP di putaran Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Merasa terkepung, ia berusaha mengoceh petugas dan berlari berputar-putar mengelilingi sejumlah kendaraan yang terjebak macet. Meski sempat terjatuh dan nyaris terlindas kendaraan, namun ia kembali bangkit dan kembali berlari. Aksi tunggang langgang juga terjadi di kawasan Sawah Besar serta Gunung Sahari. Dalam razia ini, sejumlah Pak Ogah dan juru parkir liar berhasil ditangkap. Razia digelar menyusul banyaknya aksi pemalakan berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang secara paksa dengan jumlah tak wajar. Ini kita lakukan penjagaan atau mobile patrol itu selama 24 jam. Nah, untuk mengantisipasi itu tentunya jukir-jukir ini kita berkoordinasi dengan Sudin Disub untuk mengatasi apakah mereka itu termasuk salah satu dari binaan penugasan dari atau bukan gitu loh. Nah, namun dalam hal ini kita tetap melakukan patroli. Selain melakukan razia, petugas Satpol PP Jakarta Pusat juga akan melakukan patroli secara rutin guna menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang anak buah kapal menganiaya teman kerjanya dengan senjata tajam di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku sakit hati dibuli oleh korban yang sebelumnya sempat berpesta minuman keras. Dalam rekaman CCTV, seorang anak buah kapal melakukan penganiayaan sesama teman kerjanya dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban dan pelaku yang berdiri tak jauh dari sebuah kapal yang sedang bersandar, namun tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya dan melakukan penganiayaan.
Korban kritis dengan luka di bagian perut kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Atmajaya, Jakarta Utara. Gimana? Pelaku ditangkap polisi beberapa jam saat bersembunyi di sebuah kapal yang tengah bersandar di dermaga Muara Baru. Motif kejadian lantaran pelaku sakit hati dibuli oleh korban yang sebelumnya sempat berpesta minuman keras. Bahasa kelakuan daripada si pelaku ini, tersangka ini dibilang seperti anak kecil. Hal inilah kemudian yang menyebabkan pelaku merasa tidak terima, kemudian seketika langsung cekcok adu mulut, sempat dilerai juga oleh rekan-rekannya, tapi kemudian berlanjut di bawah kapal ya. Sampai dengan akhirnya sempat mau berunding, tapi akhirnya dilakukan penusukan oleh pelaku terhadap korban. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan yang sedang melaju di Jalan Raya Palima, Ciomas, Serang, Banten menabrak pagar rumah dan 1 unit sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar. Akibat kecelakaan ini, 1 pelajar mengalami luka berat. Sebuah kendaraan jenis sedan menabrak sebuah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar hingga menghantam pagar rumah warga di Jalan Raya Palima, Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Kecelakaan ini pun menggemparkan warga sekitar. Diduga pengemudi sedan berinisial ADT mengalami epilepsi sehingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, salah seorang pelajar mengalami luka berat di kepala dan dilarikan ke RSUD Provinsi Banten. Sementara 2 pelajar lain mengalami luka ringan. Tiba-tiba di sini benar terjadi laka lantas mobil dan motor, dan ada korban itu yang bawa motor itu cowok 1, cewek 2, anak sekolah. Jadi 3 orang. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Polsek Pabuara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dampak anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang, PT KAI Daob 2 Bandung terpaksa membatalkan 4 perjalanan keberangkatan. Puluhan penumpang di stasiun kereta api Kota Bandung membatalkan pembatalan perjalanan. Sejak Sabtu pagi, kepadatan penumpang terjadi di loket dan pelayanan stasiun kereta api Kota Bandung. Puluhan calon penumpang terpaksa mengembalikan tiket perjalanan mereka akibat adanya pembatalan keberangkatan. Pembatalan terjadi akibat anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang Jumat sore kemarin. Menurut Humas Daob 2 Bandung Kuswardojo, Daob 2 Bandung terpaksa membatalkan 4 perjalanan kereta api, yakni KA Parahyangan Bandung Jakarta, KA Malabar Bandung Malang, dan KA Harina Bandung Semarang. Sementara hari ini kami membatalkan 4 perjalanan kereta, yaitu 2 perjalanan Parahyangan dan juga ada perjalanan KA Malabar dan KA Harina. Calon penumpang yang terlanjur membeli tiket pun terpaksa harus mengganti moda transportasi lain. Mungkin saya akan alih transportasi ya, karena hotel udah di booking, semuanya udah di booking ya. Mungkin alih transportasi atau mungkin pesan tiket lain, saya belum mungkin. Sebelumnya kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Jakarta anjlok di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Usai dilakukan perbaikan dan proses normalisasi, Sabtu siang jalur ini sudah mulai dibuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabtu pagi, ratusan calon penumpang kereta jarak jauh rela antri panjang berjam-jam demi melakukan pembatalan hingga penjadwalan ulang tiket kereta di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu, puluhan penumpang di stasiun kereta api Bandung juga membatalkan perjalanan jarak jauh mereka karena belum selesainya proses evakuasi dari kereta api Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang yang anjlok. Antrean calon penumpang kereta mengular cukup panjang di loket stasiun kereta Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejak pagi hingga Sabtu siang, calon penumpang terus berdatangan untuk membatalkan tiket perjalanan jarak jauh mereka.
Pembatalan tiket dilakukan akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di perlintasan emplasemen Stasiun Pageden Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan beberapa penumpang kecewa karena tidak mendapatkan informasi terkini terkait jadwal kereta mereka yang dibatalkan. Seharusnya pembatalan itu diinformasikan sebelumnya. Nggak berangkat jadinya. Oh, jadinya nggak berangkat? Iya. Rencananya mau kemana, Mas? Ke Semarang. Ke Semarang. Gimana, Mas, masa terganggu nggak dengan adanya kondisi seperti ini? Iya, sebetulnya kalau terganggu ya pasti terganggu. Anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek membuat 22 jadwal keberangkatan dan 26 jadwal kedatangan di stasiun Pasar Senen terpaksa dibatalkan. Sementara itu, antrean penumpang yang ingin membatalkan tiketnya juga tampak di loket stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Pengembalian tiket penumpang akan diganti 100% oleh pihak PT KAI Daup 2 Bandung. Akibat belum selesainya perbaikan rel kereta di Subang, Daup 2 Bandung membatalkan 4 perjalanan kereta api, yakni kereta Parahyangan rute Bandung-Jakarta, kereta Malabar rute Bandung-Malang, kereta Harina rute Bandung-Semarang. Normalisasi jalur akibat rintang jalan di Pageden Baru Subang hingga kini masih terus dilakukan oleh tim Daup 3 Cirebon. Ribuan warga berebut 2 ton apem pada upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo yang berlangsung di Dusun Wonolelo, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Warga percaya berkah akan melimpah jika berhasil mendapatkan apem yang telah didoakan oleh pemuka agama Islam setempat. Rebutan apem yang merupakan rangkaian upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo ini digelar di pelataran Dusun Wonolelo, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Antusiasme warga untuk mendapatkan kue apem yang disebarkan dari atas menara setinggi 10 meter begitu tinggi. Ribuan apem seberat 2 ton ini disebarkan petugas ke segala arah. Mereka saling berebut serta dorong-dorongan dengan warga lainnya. Selain disebar dari atas menara, ribuan apem dalam bentuk gunungan juga disebar dari atas panggung oleh tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pejabat setempat. Dalam waktu tidak sampai 15 menit, gunungan apem pun ludes. Dapat berkah, Pak. Iya, berkah yang seperti apa, Mbak? Ya, rezekinya lancar, usahanya lancar, tambah maju. Iya. Ada penyebaran apem di sana. Iya. Di situ. Bikin menarik gitu. Itu ya. Suka ngeliat seperti itu. Baru pertama kali Baru sih, pertama Pak. kali. Dengan hadirnya saudara-saudara dari jauh dan utamanya juga di warga Wonolelo ini menunjukkan semangat untuk persaudaranya tinggi. Dan ini modal untuk pembangunan. Mudah-mudahan agenda bisa lestari dan manfaat untuk masyarakat luas. Sebelumnya 2 ton apem ini dikirap keliling kampung oleh puluhan santri dan pemuka agama Islam. Selain apem, beberapa pusaka dan barang peninggalan Ki Ageng Wonolelo yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di kawasan lereng Gunung Merapi juga ikut diarak. Upacara adat ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia berupa rezeki, kesehatan, keselamatan, dan ketentraman serta memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pembacaan tuntutan kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang berakhir ricuh. Warga yang tidak kuasa menahan emosi dengan pembacaan tuntutan melempari terdakwa dengan botol dan sendal.
Sidang pembacaan tuntutan atas kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten berakhir ricuh. Keluarga korban melempari terdakwa dengan botol usai mendengar pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Usai hakim mengetok palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda. Ayah korban yang geram menyaksikan persidangan ingin terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dihukum mutilasi. Sementara kuasa hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban, menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Diketahui terdakwa Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mendapat tuntutan hukuman mati. Pemirsa, dua kelompok pemuda tawuran dengan anak panah, batu, dan petasan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun telah mengumpulkan bukti video amatir untuk membantu proses penyelidikan. Warga merekam aksi tawuran dua kelompok pemuda Kelurahan Layang dan Sapiria di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok saling serang dengan busur anak panah, petasan, dan batu. Mendapat laporan, polisi datang ke lokasi membubarkan aksi tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini. Sejumlah personil polisi disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan. Berdasarkan video amatir, polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni Ainus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kota Bengkulu tewas di tangan anak perempuannya yang baru berusia 18 tahun. Korban dianiaya saat sedang sholat dengan ulekan cobek dan senjata tajam. Tangis dua bocah ini pecah saat melihat ibunya telah tewas di tangan kakak perempuannya. Mereka ingin membangunkan ibunya, namun dicegah oleh warga. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung yang membuat warga Panorama Kota Bengkulu heboh terungkap setelah pelaku berlari keluar rumah. Kepada tetangga, pelaku mengaku telah membunuh ibunya yang tengah menunaikan ibadah zuhur dengan ulekan dan senjata tajam. Sebelum ditangkap, pelaku juga sempat menitipkan kedua adiknya kepada tetangga. Tak lama berselang, polisi menangkap pelaku. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, terus sudah kita bawa ke Polres sekarang. Untuk pelaku sendiri ini informasinya memang memiliki kartu kuning? Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap pelaku pembunuhan pelajar sekaligus anggota Paskibra di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku pembunuhan merupakan tetangga korban. Polisi yang melakukan penyergapan akhirnya berhasil menangkap YS di rumah kerabatnya bersembunyi di kolong tempat tidur. Ini kau. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi petugas kepolisian. Motif pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban atau mau memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengungkap motif pelaku pembunuhan. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan
untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan tewas ditemukan pegawai kebun terkubur di dalam lubang bekas galian alat berat di areal perkebunan kelapa sawit Desa Taluk. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk selanjutnya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku dikenali merupakan tetangga korban berinisial YS yang sudah memiliki istri. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 buruh proyek terjebak di dalam bak penampungan air di Banjar Sri Batu, Desa Panglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Sempitnya pintu bak penampungan menyebabkan petugas kesulitan untuk mengevakuasi korban. Tim SAR gabungan harus bekerja keras mengeluarkan 4 buruh bangunan yang terjebak dalam bak penampungan air sedalam 2,5 meter. Sempitnya lubang bak penampungan membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Keempat buruh bangunan itu diketahui terjebak saat akan membuka tiang penyangga bekas galian. Petugas akhirnya berhasil mengeluarkan satu persatu korban. Mengetahui korban berhasil dievakuasi, keluarga korban pun histeris. Peristiwa ini terjadi di Desa Panglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Berawal saat korban masuk ke dalam bak penampungan untuk membongkar tiang penyangga. Namun setelah 1 jam ketiganya tidak kunjung naik ke permukaan. Korban keempat pun menyusul dan ikut terjebak. Beruntung bantuan segera datang. Petugas bergegas membawa keempat korban ke RSUD Bangli. Dari hasil pemeriksaan medis, 3 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban berhasil diselamatkan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Widadarma, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang anak tenggelam saat membuat video konten di Sungai Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jenazah kedua korban pada sore dan malam hari. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Rescue Damkar, BPBD, Relawan, dan TNI Polri berupaya mencari keberadaan 2 anak remaja wanita bernama Gisela dan Rira. Remaja berusia 14 tahun dilaporkan tenggelam di sungai daerah Petuk Ketimpun, Palangkaraya, Sabtu siang saat membuat konten ulang tahun. Tim SAR gabungan dibantu warga setempat akhirnya menemukan jenazah Gisela tak jauh dari titik awal korban tenggelam pada sore hari. Sementara jenazah Lira ditemukan pada malam hari. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Kalau menurut keterangan, Lira inilah yang sempat mau menolong si Gisel ini, tetapi kalah badan ya, kalau di dalam ilmu pengetahuan SAR itu sudah menyalahi, tetapi refleks saja dia merasa sebagai seorang teman. Kasus tenggelamnya 2 siswi SMP ini kini tengah ditangani petugas kepolisian dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mencuri sepeda motor milik korban kecelakaan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang berpura-pura menolong ternyata mencuri dan terekam kamera pengawas di puskesmas. Seorang pria berjaket dan bertopi membawa sepeda motor keluar dari area puskesmas Cengkareng terekam kamera pengawas. Belakangan diketahui motor yang dibawa pria bernama Indra itu milik korban kecelakaan yang tengah mendapat penanganan medis di puskesmas Cengkareng. Korban menyadari sepeda motornya tidak akan di puskesmas, melapor kejadian tersebut ke Polsek Cengkareng. Unit Reskrim Polsek Cengkareng pun bergerak cepat dan menangkap pelaku di kawasan pintu air Cengkareng saat akan menjual motor korban. Sebelumnya pelaku berpura-pura menolong korban yang berkendara sepeda motor terlibat kecelakaan di kawasan Cengkareng. Korban yakni ayah dan anaknya dibawa ke puskesmas Cengkareng. Saat korban mendapat perawatan, pelaku pamit dengan dalih hendak memikirkan motor korban dan menitipkan kunci pada petugas keamanan. Ternyata pelaku membawa motor korban.
Jadi waktu dia bawa kabur itu setelah korban masuk ke UGD, kemudian tidak lama kemudian korbannya mau pulang, ternyata motornya sudah tidak ada tempat yang awal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP, pencurian ancaman hukuman 7 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Jumat malam. Warga setempat pun diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Meletus lagi. Lewotobi meletus lagi. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Jumat malam. Erupsi terjadi pukul 20.48 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter yang disertai awan panas 5 km. Erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar di pos pantau Gunung Api Lewotobi laki-laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki dihimbau untuk memakai masker guna menghindari bahaya abu vulkanik. Karena Gunung Lewotobi meletus, jadi kami abu kena semua di Kabupaten Sika ini. Jadi harap pemerintah harus kasih kami bagi masker. Dan untuk membersihkan jalan ini siram air. Nah, rumah-rumah juga kena abu. Lalu di jalan-jalan di gang-gang pun juga kena abu tebal ini. Jadi kami minta bagikan kami masker. Status Gunung Lewotobi kini berada pada level 4 atau awas. Warga pun diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis saat Sekjen Demisioner DPDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di acara Kongres di Bali. Kehadiran Hasto disambut riuh tepuk tangan dari anggota Kongres PDI Perjuangan. Hasto langsung hampiri podium tempat Megawati memberikan pidatonya untuk memberi salam. Usai Hasto memberikan salam, Megawati terlihat tidak kuasa menahan air matanya dan sempat menyinyingkan pidatonya dalam kongres tersebut. Megawati meneriakkan Satyam Eva Jayate, yang berarti kebenaran akan menang. Apapun rintangan, kita bisa selesaikan. Kenapa? Itulah anugerah Allah. Setiap malam, kalau saya sedang berzikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada Yang Di Atas, bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal. Sebelumnya kehadiran Hasto di Kongres PDIP usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto ditunggu oleh kader PDI Perjuangan lainnya. Kehadiran Hasto adalah bukti bahwa kebenaran telah menemukan jalannya. Bahkan amnesti ini bukan hanya kemenangan individu, namun menjadi semangat baru bagi kader PDIP untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Sekjen Mas Hasto Kristianto, Sekjen Demisioner Mas Hasto Kristianto bisa hadir kemari untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya kejahatan pasti kalah melawan kebenaran.
Satyam Eva. Bentuk dari pemberian amnesti ini bisa menjadi semangat bagi kami semua selaku kader PDI Perjuangan untuk kembali memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan tentunya perjalanan kita sebagai kader PDI Perjuangan masih panjang. Dan pada akhirnya Satyam Eva Jayate, kebenaranlah yang akan menang. Merdeka. Sementara itu, usai bebasnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan. Kendati demikian, Megawati menegaskan PDIP akan menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres Partai di Nusa Dua, Badung, Bali. Di hadapan para kadernya, Megawati memerintahkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya PDI Perjuangan menggelar Kongres ke-6 Partai di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat kemarin. Kongres ini digelar bertepatan dengan pemberian amnesti yang membebaskan salah satu kadernya, Hasto Kristianto. Dalam kongres yang digelar tertutup, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Agenda kan malam, tapi tadi peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Agenda penunjukan Ibu sangat gitu ya? Agenda selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bu? Ya, karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Sementara itu, dalam kegiatan bimbingan teknis kader, tepat sehari sebelum Kongres, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memerintahkan kepada seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dari Badung, Bali, Naura Safika, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Selain dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan periode 2025-2030, Megawati Soekarno Putri juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarno Putri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Terapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pereira, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan Sekjen. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Hasto Kristianto yang baru bebas dari jeruji besi diprediksi akan kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kami sangat bersyukur. Yang paling penting adalah Ibu Megawati Soekarno Putri terpilih secara aklamasi, dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PD Perjuangan. Itu yang membuat seluruh jajaran PD Perjuangan bersyukur, karena seluruh proses hukum yang saya alami ini pada awalnya kan memang upaya untuk mengganggu pelaksanaan Kongres itu skala prioritas. Sedangkan tentang susunan komposisi dari Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan diserahkan sepenuhnya oleh Kongres kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung telah mengajukan pencekalan terhadap 2 petinggi perusahaan gula di kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Rizkar. Hal tersebut pun dilakukan guna memudahkan proses penyidikan. Kejaksaan Agung mengungkapkan 2 petinggi PT Sugar Group Companies yakni Perwanti Liko Holt dan Gunawan Yusuf telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri sejak April 2025. Pencekalan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rizkar. Kasus ini mencuat setelah Zarof Rizkar mengaku menerima uang sebesar 50 miliar rupiah untuk mengurus perkara perdata terkait dengan kasus gula Marubeni. Uang tersebut diberikan agar Zarof memenangkan gugatan yang diajukan Sugar Group Companies. Terkait pengembangan perkara TPPU-nya siapa itu ya, Zarof, memang ada pemeriksaan hari ini, penyidikan. Di antara mungkin ada di situ di antaranya. Saya sebagai saksi. Yang jelas diperiksa sebagai saksi ini hari yang pastinya penyidik akan memeriksa sesuai dengan kepentingan. Pihak imigrasi pun telah melakukan pencekalan terhadap keduanya sesuai permintaan Kejaksaan Agung. Pencekalan tersebut telah dilakukan sejak tanggal 23 April 2025 hingga 23 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dikabarkan tengah proses negosiasi untuk kembali menukangi klub asal Korea Selatan. Sinteyong dilaporkan telah menerima tawaran kontrak Ulsan HD dengan durasi kerja selama 2 tahun 5 bulan. Sinteyong akui mendapat tawaran Ulsan HD, ia sedang mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut. Kontrak Sinteyong yang mencakup sisa musim ini dan berlaku hingga akhir 2027 dilaporkan berdurasi 2 tahun 5 bulan. Gajinya per tahun disebut masuk daftar pendapatan tertinggi di Korea. Ulsan HD yang sukses menjuarai Korean League 1 selama 3 tahun berturut-turut kini berada di peringkat ke-7 dengan raihan 31 poin hasil dari 8 kali menang, 7 imbang dan 8 kekalahan. Hasil buruk itu membuat manajemen memecat Kim Pangon dan berencana merekrut Sinteyong. Sinteyong sudah terlibat di dunia kepelatihan usai dipecat dari Timnas Indonesia sejak awal Januari 2025. Posisinya digantikan legenda Timnas Belanda Patrick Kluivert. Jika resmi menerima tawaran Ulsan HD, Sin bakal menarik comeback ke Korean League sebagai pelatih setelah 13 tahun. Kali terakhir STY jadi pelatih di Korean League saat memimpin Seongnam pada 2012. Legenda sepak bola dunia Zlatan Ibrahimovic mengunggah foto sedang berlibur di Bali. Pada unggahan tersebut, Ibrahimovic sedang melakukan melukat. Zlatan Ibrahimovic mengunggah foto dirinya sedang berendam di Pura Tirta Empul, Gianyar, Bali. Dalam unggahan itu, tampak dirinya saat berendam di salah satu kolam di kompleks Pura Tirta Empul. Ibrahimovic tampak melakukan ritual melukat saat berendam. Melukat merupakan tradisi penyucian diri secara spiritual oleh umat Hindu.
Ribuan pesepeda memeriahkan Antangin Tour de Ambarukmo 2025 yang berlangsung di Yogyakarta pada Sabtu pagi. Mereka menjelajahi sejumlah spot menarik Yogyakarta sejauh 155 km. 3, 2, 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melepas 1.200 peserta Antangin Tour de Ambarukmo 2025. Serta dari sejumlah kota di Indonesia serta Singapura dan Australia ini menempuh lintasan sejauh 138 dan 155 km. Para peserta melintasi kawasan perkotaan, pedesaan, pesisir, hingga situs budaya ikonik Yogyakarta seperti Candi Prambanan. Khusus kategori King of Mountain dan Queen of Mountain, para pesepeda melintasi trek menantang di tanjakan legendaris Panggang. Sementara untuk kategori Regular Route, para pesepeda hanya melintasi jalur mudah serta minim tanjakan. Dari 1.200 peserta, 70% berasal dari luar kota, 30% dari lokal Jogja. Bisa diartikan bahwa animo Tour de Ambarukmo setelah berkali-kali kita selenggarakan makin kuat positioningnya di Indonesia, dan terbukti dari sebaran peserta atau asal dari peserta mungkin bisa kita hitung dari ujung Indonesia Timur sampai ujung Indonesia Barat. Jadi memang untuk khususnya event-event yang mempunyai aktivitas yang atau membutuhkan stamina yang sangat berat, itu kita mendukung sekali dengan dan sangat relevan dengan campaign kami, yaitu Pejuang Pantang Tumbang. Jadi jangan sampai tumbang di tengah jalan, supaya kalian bisa melakukan aktivitas baik itu pekerjaan maupun hobi-hobi seperti cyclist ini. Ajang ini digelar untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Prijoko, Anyus melaporkan.